Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kembali lagi berjumpa bersama saya, Frater Benny, calon imam dari Keuskupan Sintang. Permenungan kita pada hari ini akan diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka." Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. "Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia akan meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, 'Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, 'Bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Matius bab 9 ayat 12. Demikianlah pemandangan yang tampak pada permulaan Injil hari ini. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang untuk mendengarkan Yesus mengajar. Tentu, kedatangan ini berdasarkan kesadaran pribadi bahwa mereka adalah orang-orang berdosa. Ditambah lagi budaya Yahudi saat itu, yang mana para ahli Taurat dan orang-orang Farisi dapat dengan mudah mengklaim seseorang berdosa. Tentu dalam hal ini, para pemungut cukai termasuk dalam golongan orang-orang yang berdosa itu. Apabila kita menyelidiki, kita mungkin tidak tahu dengan pasti apa motivasi yang mendasar yang mendorong orang-orang berdosa tadi untuk datang dan mendengarkan Yesus. Tetapi penginjil Lukas pada hari ini mengisahkan bahwa yang datang untuk mendengarkan Yesus adalah orang-orang berdosa. Dalam gambaran yang demikian dikisahkan pula sebagian orang yang nyinyir sebagian orang yang nyinyir karena Yesus menerima orang-orang berdosa dan bahkan makan bersama dengan mereka. Dari sikap ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mereka yang dianggap berdosa oleh paling tidak orang-orang Farisi dan para ahli Taurat sepertinya dikucilkan dari masyarakat. Mereka dipandang sebelah mata saja. Ada kesan bahwa orang Farisi dan para ahli Taurat itu sepertinya alergi dalam tanda petik terhadap orang-orang yang berdosa. Sebaliknya dengan Yesus, ia datang memeluk dan merangkul orang yang berdosa, mengajari mereka dan bahkan duduk makan bersama dengan mereka.
Yesus tidak alergi terhadap orang berdosa. Ia menyambut mereka yang datang kepadanya dengan kesadaran diri dan pengharapan. Yesus telah mendamaikan dosa manusia dengan menebus dosa-dosa itu. Manusia dibasuhnya dengan cinta dan darahnya yang mati di kayu salib sebagai kurban atas dosa-dosa manusia. Yesus juga tidak menghakimi orang yang berdosa dan menjauhi mereka. Oleh sebab itu pula, tidak ada alasan bagi kita untuk membenarkan diri kita dan juga untuk menghakimi orang lain sebagai orang berdosa. Apabila kita ingat juga pesan Bapa Suci Paus Fransiskus yang pernah berkata, "Siapakah aku bila aku menghakimi mereka?" Hal kedua yang dapat kita renungkan, kita dapat melihat dari kedua perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus pada Injil hari ini tentang domba dan dirham yang hilang. Domba dan dirham, dalam refleksi saya menemukan bahwa pada dasarnya ini mewakili sifat manusia yang berdosa. Domba yang tersesat dan hilang akan menjerit-jerit, sehingga gembala yang mencari domba itu, ketika mendengar, dia akan langsung pergi ke tempat domba itu, ke tempat sumber suara itu, dan membawa dombanya pulang dalam keadaan yang sukacita tentunya. Demikian pula ada kita manusia yang memang berdosa, akan tetapi hanya bisa berteriak-teriak saja tanpa tahu kemana arah jalan pulang. Tahu diri berdosa tetapi tidak tahu kemana jalan untuk kembali. Ada pula seperti dirham yang hilang, yang entah sadar diri berdosa atau tidak, tetapi hanya diam saja. Diam seperti dirham yang adalah benda mati, yang menunggu pemiliknya mencari dan menyapu seluruh rumah, menyapu setiap sela-sela, bawah kolong meja, tempat tidur, dan sebagainya, agar menemukan dirham yang hilang itu. Ketika keduanya ditemukan, baik domba maupun dirham, sang pemilik tentu akan sangat gembira dan bersuka cita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berangkat dari refleksi atas Injil pada hari ini, kita semua diundang untuk menjadi agen keselamatan, untuk membawa keselamatan, pertama-tama tentu bagi diri kita sendiri, dan juga yang paling penting bagi sesama kita. Keselamatan bukan saja untuk pribadi, melainkan juga untuk banyak orang, sebab itulah inti dari panggilan kita. Bukankah dalam Injil 2 hari yang lalu kita bersama telah mendengar bahwa Tuhan Yesus bersabda, rumahnya itu haruslah penuh. Semoga buah-buah permenungan ini menjadi bahan refleksi bagi kita untuk senantiasa berada dalam jalan keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita dan membawa serta orang lain di dalamnya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.